Ustadz Yusuf Al-Hadid ya. Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya. Al-Hadidnya nggak boleh ketinggalan kan? Nggak boleh. Beliau ini adalah pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Hadid yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Ya. Masya Allah. Mantan mualaf kan? Mantan mualaf juga. Gimana ceritanya tuh bisa Pondok Pesantren tuh? Nah, iya, pengen denger juga nih kita nih. Ya, jadi kalau saya masuk Islam hampir mirip sama Pak Doni tadi. Kembali ke Islam apa masuk Islam? Kembali ke Islam. Oh, ya, revert to Islam ya. Revert ya. Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu papa saya dulu. Oh gitu. Oh ya. sama dong. Ya makanya berapa tahun sebelum? Enggak nyampe tahunan, cuma beda bulan aja. Oke. Ya, jadi papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Wow. Nah, udah lama ya. Nah, udah lama ya. Beliau itu belajar Islam sebelum akhirnya memilih bersyahadat itu selama kurang lebih 6 tahun. Oh. Jadi tahun 88 sampai tahun 94. Lumayan lama ya? Ya, dia belajar tentang Al-Quran dan Bible. Jadi dikomparasi tentang perbandingan Al-Quran dan Bible. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam ya. Tanggal 13 Januari. Boleh tahu profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pantekosta. Masya Allah. Papanya pendeta. Pendeta. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force. Nama lengkapnya. Siap. Jadi kelahiran Manado, ya kemudian besar di Jakarta. Nah, ketika papa masuk Islam, otomatis di rumah kan kita rame nih. Gempar ya. Geger gitu. Ya, mama saya, adik saya 2 perempuan ya. Begitu gempar, geger, kemudian akhirnya bikin geger lagi. 2 minggu setelah papa saya masuk Islam, tanggal 27 Januari tahun 94, adik saya ikutan masuk Islam. Masya Allah. Dua-duanya, Yona Yohana sama Yesika. Iya. Nah, kemudian kan saya tanya, kenapa lu kok ikut-ikutan jadi Islam? Dia cerita, setelah papa jadi Islam itu jadi baik. Gitu ya. Jadi baik tuh pengertiannya tuh sama anak tambah saya, nggak suka marah-marah lagi. Kemudian, ya pokoknya kelihatan perbedaan secara fisik maupun tingkah laku. Waktu itu saat umur berapa itu? Waktu papa masuk Islam? Saya itu SMP ya, SMP itu kurang lebih 15. Oh, masih SMP? Ya. Oh, masih unyu-unyu gitu lah. Ya, masih unyu-unyu. Nah, kemudian akhirnya saya sama mama saya bertahan. Bertahan, kemudian waktu itu ada pendeta studi saya, ada Om Ruslim sama Om Sandi yang namanya yang mempertahankan kita lah, membekali saya, membentengi saya gitu ya, supaya jangan sampai ketularan virus ini. Nah, waktu itu sama virus dong. Iya, dulu dibilang virus Islam itu ya. Terus akhirnya ini kami betul-betul dijaga ya, jangan sampai kena pengaruh dari papa. Terus saya bilang sebetulnya papa itu tidak pernah mempengaruhi kita, bahkan ngobrol ngajak aja nggak pernah. Artinya dia memang dari awal ketika dia mau masuk Islam kan kita dikumpulin sebelum berangkat ke masjid nih. Dikumpulin, dia bilang papa akan pergi ke masjid untuk bersyahadat masuk Islam. Ya, dan kalian silakan bisa bebas memilih agama lama kalian, keselamatan masing-masing. Papa nggak akan maksa, tapi biarkan papa masuk Islam juga, jangan disalahin gitu ya. Ya, kita dalam keadaan terkejut dengan keputusan papa, bingung nggak bisa ngambil keputusan apa-apa kan waktu itu. Akhirnya betul dibawa ke masjid, kemudian disyahadatkan. Setelah itu saya kemudian cerita sama gereja kan tentang masalah papa ini, kemudian gereja juga langsung pada rame gitu ya. Gempar gitu. Kok bisa gitu ya? Oh, jadi papanya melepaskan profesi sebagai pendeta? Melepaskan. Sebetulnya dia sebelum jadi Islam sudah ketika dia udah mulai tertarik, dia udah mulai nggak aktif lagi. Jadi karena dia merasa ada beban kalau dia masih tetap melayani. Di sisi lain dia sudah tidak mengimani kan gitu. Jadi mungkin keyakinannya sudah hilang, tapi belum jadi Islam gitu kan. Nah, jadi sudah nggak aktif, sudah sekitar 2 tahun lah dia belakangan sudah nggak aktif. Dan dia lebih banyak memang waktu untuk itu di rumah belajar. Tapi kalau kita tanya, ya biasalah studi komparasi gitu ya, Islam Kristen. Buat saya waktu itu ya udah biasa lah, namanya pendeta kan begitu, saya kan begitu. Tahu-tahu aku masuk Islam malah kan gitu. Ini kan kaget ya. Akhirnya gereja memutuskan waktu itu mau memfasilitasi saya sama mama saya supaya pisah rumah. Itu pisah rumah, karena kalau masih satu rumah pasti nanti ketularan. Masuk Islam. Mama akhirnya setuju. Udahlah, nggak apa-apa lah, kita pisah deh gitu ya. Karena memang banyak juga kok yang udah jadi Islam kemudian anak istrinya tetap jadi Kristen gitu ya. Akhirnya divorce kan gitu. Akhirnya sudah mama milih jalan itu. Nah, ketika mau pamit sama papa ya, kemudian papa cuma pesen, ya sudah kalau memang itu keputusan kalian silakan aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus saya iseng-iseng sebetulnya waktu itu saya bilang gini, "Mah,